dalam jangka waktu setahun itu bisa berapa kali gitu. Ganti driver, ganti neni, bilangnya neni ya, mbak. Terus ada asisten kayak biasa yang buat bersih-bersih kolam, itu kena. Tapi yang kita bikin shock itu yang di mobil sih yang meninggalnya. Masih megang setir. Habis ngantar anaknya sekolah. Makanya aku bilang gini kan, Bu, maaf ya, aku bilang. Apa ibu karena keseringan ke Gunung Kawi yang kerja di rumah jadi pada nggak awet. Pas buka pintu, karena kan gelap, agak gelap gitu. Saya ngelap-ngelap di bawah, tapi posisinya di bawah ya. Ada foto saya. Hah? Foto saya. Di mana? Di bawah mejanya. Di bawah meja, tapi posisi sudah tersobek belah dua. Aduh. Tersobek belah dua. Biasanya kan kayak foto yang maaf ya, yang selingkuhannya dia tuh utuh, ditaruh di sela-sela bunga gitu kan, biar berdiri gitu, disenderin di kelapa gitu. Itu enggak. Itu udah sobek belah dua. Kapan tumbal itu harus dipersembahkan? Setelah terpilih. Tempo 3 hari dia kecelakaan. Dengan pesugihan, ini kalau ditanya ada atau tidak, kita jawab ada. Saya ingin tahu dan ingin memastikan apa benar Gunung Kawi itu dijadikan sebagai tempat mencari kekayaan dengan cara pesugihan. Iya, iku kabeh bener, Ger. Ora enek sing luput, ora enek sing kleru, kabeh bener. Itu di situ tuh pesugihan tuh macam-macam. Bismillah menjawab tentang kenapa di dalam pesugihan itu ada tumbal. Apakah setan menyukai daging manusia dan meminum darahnya? Praktek-praktek pesugihan yang landasannya itu adalah ritual syirik itu sama seperti konsepnya sihir. Kelihatannya mentereng, kelihatannya dia kaya, kelihatannya dia setelah melakukan ritual pesugihan langsung lancar dagangannya, bisnisnya, karirnya, utang-utangnya lunas. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Minta tumbal. Dari mulai yang paling ecek-ecek barangkali cuma minta kembang, telur, ya, ayam semani, kambing bandot, sampai manusia, naudzubillah min dzalik. Bahkan dirinya sendiri akan digerogoti, ya, gara-gara apa? Menukarkan jiwa raganya untuk menghamba kepada setan. Dari pesugihan banyak yang susah. Kemarin minta pesugihan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya nggak ada mama. Saya mama. Tetapi yang namanya pesugihan itu efek dari pesugihan itu pasti ada. Kak Fitri, Waalaikumsalam. gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kak Fitri dari mana nih? Dari rumah. Dari rumah. Betul sih, nggak salah. Dari rumah ke studio. Oke. Nah, jadi Kak Fitri ini mau cerita apa ini? Aku mau sharing pengalaman pribadi ya. Pas aku jadi personal assistant plus makeup untuk salah satu artis yang cukup famous, cukup terkenal, dan pasti warga semua tuh pasti nggak bakal nyangka kalau dia tuh punya kebiasaan lain dari artis-artis lain gitu. Oh, ini cukup terkenal ya? Cukup terkenal. Kita nggak bisa inisial ya? Nggak boleh. Nggak bisa ya? Nggak boleh. Udah siap Kak Fitri? Siap. Siap. Silakan Kak Fitri. Aku ceritain awal mula bertemu sama si artis ini ya. Oke. Aku nggak mau sebutin inisialnya karena apa ya? Kayaknya lebih beresiko gitu kan, karena kan ada nama besar di situ. Ya, dia cukup kenal, famous banget sebagai artis itu, dia terkenal, lumayan terkenal gitu. Awal mulanya aku ketemu dia itu pas lagi syuting FTV. Jadi aku kan dikontrak sebagai freelance makeup artist untuk talent di FTV tersebut. Ya, jadi aku sempet awalnya tuh ketemu sama dia tuh, aku make upin dia tuh, ngobrol-ngobrol, terus dia nanya sama aku kan, Mbak, kamu di PH ini
kontraknya lepas harian atau memang ada kontrak harus berapa FTV. Dulu kan FTV ya mainnya, FTV katanya. Oh enggak, aku kayak beli putus gitu loh, jadi satu episode selesai udah gitu kan, jadi nggak terikat gitu, freelance jatuhnya kan aku. Terus dia nanya gini, Mbak mau nggak kalau misalnya selesai di PH ini Mbak ikut aku, katanya. Terus aku bilang, oh yaudah, tapi aku nunggu beres kontrak di sini dulu, karena kan aku dikontrak beberapa episode untuk FTV tapi di beda judul gitu kan. Aku negosiasi sama dia juga maksudnya ngasih income yang cukup lumayan sebagai makeup artis pribadi ya, pribadi jatuhnya. Di situ dia belum terlalu terkenal tuh Mas. Awalnya nih ya? Belum. Masih talent masih talent yang merintis gitu. Tapi beberapa maksudnya udah ada yang kenal sama dia, kayak orang PH, agensi udah banyak yang pakai jasa dia gitu. Dia bilang gini, jadi aku nggak usah cari-cari PA lagi Mbak, maksudnya kamu bisa bantu schedule aku, bisa bantu makeup juga, kata dia gitu. Ya udah, aku bilang. Selesai itu sekitar 2011 aku ikut dia tuh. 2011 ikut dia, selang ada ya 4 bulanan lah, berjalan biasa. Terus aku dibawa tuh keluar kota sama dia. Di sini nih aku baru tahu ternyata dia itu melakukan pesugihan. Oke. Dia melakukan pesugihan, pergi ke Gunung Kawi. Jadi kita berangkat tuh berempat. Si artis, sopir, dia sama ibunya. Oh, dia bawa orang tuanya? Ibunya. Oke. Ibunya. Nah, sampai di sana kan aku di penginapan ya. Di penginapan. Terus kata dia, kamu ikut aja. Jadi ibunya sama sopir itu nggak ikut. Kan di dalam Gunung Kawi itu kayak ada banyak pendopo tuh. Kayak di keraton-keraton gitu kan, kayak ada pendopo pisah gitu. Terus ada kayak sumur gitu kan di situ. Nah di situ tuh dia ada beberapa ritual, tapi aku hanya tunggu di depan. Ya tunggu di depan. Tapi kan jaraknya kan karena luas ya, kayak lapangan gitu. Jadi kelihatan tuh dia ngapain aja di situ. Aku lihat gitu. Dan dia udah ngomong, kamu nggak boleh ngerekam apapun. Ya karena kan posisi saya di situ hanya kerja ya. Ya udah saya turutin aja. Ya udah iya Mbak, aku manggilnya Mbak kan. Dia kayak apa ya? Bakar dupa. Aku pikir kan, maaf dia kan nonis. Aku pikir cara sembahyangnya dia gitu kan. Karena kan dia nonis gitu. Dia bakar dupa, ada sesajen juga, sempet dibawa mandi. Nah, pas dia mandi itu dia panggil aku. Minta ambilin kimono. Selesai mandi gitu kan. Selesai mandi, di situ juga kayak ada kuncen ya bilangnya ya. Ada kuncennya, jadi cuma berdua aja dia sama si kuncen itu. Nah, aku lihat ada foto laki-laki artis juga. Di mana? Di situ, di tempat sajennya. Oh, isi. Ya, dan itu lumayan terkenal artis itu. Laki-laki ya. Nah, di tempat sajen lain pun ternyata ada foto artis juga. Terkenal juga tapi cewek. Banyak juga berarti ya? Banyak. Aku baru tahu tuh di situ. Ya. Cuman kan apa yang aku lihat di situ udah dikunci di otak aja gitu. Maksudnya kata dia nggak usah cerita kemana-mana ya. Aku udah percaya sama kamu, dia bilang. Ya udah, oke. Aku ngeliat, tapi yang aku lihat di tempat sajennya dia ada satu foto laki-laki artis juga, tapi dia lebih terkenal. Lebih terkenal. Aku mikirnya gini, apa dia mau ngedeketin laki-laki ini biar dongkrak nama gitu kan? Karena kan namanya dunia entertain itu nggak ada semua yang real, semua tipu-tipu. Tipu-tipu dalam misalnya gimana tuh? Jadi gini, pacaran nih sama dia biar dongkrak popularitas gitu. Oh. Dikenal, ini si pacar si ini gitu, ini pacar si ini gitu. Apalagi kalau cowoknya itu
udah ada nama lah, Ibarat kata kasar pansos lah ya. pansos kalau sekarang Oke, bilang. Jadi paham. aku mikirnya ke situ. Nah, sampai di penginapan aku nanya nih ke ke bosku lah ya, ke si artis ini ngomong, Mbak, buat apa sih kayak gini-gini gitu kan, kamu kan cantik, kayaknya nggak mungkin deh produser nggak ngelirik gitu. Oh enggak, aku bikin ini tuh biar karir bagus, dia bilang, biar berkat, dia bilang berkat gitu kan, biar berkat, terus biar jobnya banyak, jadi kan kamu juga manjang kerja sama aku. Ya secara logika kan kita maunya kerja manjang ya sama dia gitu. Nah betul, setelah pulang dari Gunung Kawi itu kerjaan masuk banyak banget. Banyak banget. Sebelum dia ke Gunung Kawi itu ya 1-2 ada lah. Tapi nggak sebanyak waktu dia habis pulang dari Gunung Kawi itu. Banyak sampai kayak tolong diaturinnya jadwalnya gitu. Dan yang manggil itu agensi-agensi besar, PH-PH besar. Bukan kayak FTV, maaf ya, per episodenya masih range murah, dia langsung melejit namanya. Langsung tuh ya, dibayar kontan tuh ya. Dibayar kontan. Terus dia ngomong gini, bener kan Fit, gitu ngomong ke aku, bener kan Fit, apa kata aku, berkat nih kita kesana, kata dia. Oh iya mbak, aku bilang gitu kan. Ya aku kan sebatas kerja aja lah, nggak mau yang ngorek-ngorek sampai dalam, harus kenapa enggak gitu. Dia udah kasih jawaban itu udah cukup. Dan itu dilakukan rutin setiap 1 bulan sekali dia kesana. Wajib itu. Wajib. Kayak bakar dupa, mandi gitu kan. Di rumah pun begitu. Di rumah dia ada ruang khusus yang memang kayak untuk bakar dupa, ada sesajen, terus rumah tuh dikeliling bau-bau dupa, jadi dia keliling rumah gitu buat iniin asap-asapnya. Aku pikir kan cara sembahyangnya dia sama, soalnya aku mah diem aja, oh mungkin lagi sembahyang gitu kan. Kata aku, oh, mbak emang harus kayak gini terus ya? Iya, biar job lancar. Betul. Beberapa tahun kemudian dia nikah sama laki-laki yang ada di foto di tempat sesajen ya. Hah? Iya. Dan itu artis ada nama, udah terkenal lah. Oke. Udah terkenal, cuma memang belum sehedon hidup sekarang. Kasarnya terkenal tapi masih merintis gitu. Maksudnya belum wah, kehidupannya belum wah lah gitu. Setelah nikah itu, suaminya ini nggak pernah bilang enggak sama dia. Semua diturutin, bener-bener dia jadi princess gitu loh. Bener-bener jadi princess, bener-bener yang aku pengen ini, iya. Kata selalu iya yang keluar, nggak pernah bilang enggak suaminya itu. Cuman yang aku curiga itu, dia setiap hamil, kan udah 2 kali nih keguguran nih. Dia hamil. Kalau hamil itu dia bawa sajen tuh ke kamar, ya kan? Terus dupanya itu ditiupin ke perutnya dia. Ke perut dia gitu. Terus aku kan ngeliat, kata aku kok gini ya gitu. Baru kejadian itu nggak lama, setelah seminggu keguguran. Padahal udah besar itu, hamil udah 4 bulanan. Sampai dia berobat, dibawa ke luar negeri, kemana-mana tuh pakai bodyguard gitu kan, saking dia nggak boleh capek gitu sama suaminya tuh, bener protektif banget. Kita yang nemenin dia hari-hari kayak jangan ada yang rokok ya, jangan ada yang bawa alkohol, jangan dideketin ya gitu. Ke ibu, bilang kan ke ibu gitu, nggak bahasa ini, jangan deket-deket ibu ya gitu. Oh iya pak gitu, kita kan namanya kerja ya. Itu selama dia nikah itu, kalau kerja ya semua barang-barang kan di mobil. Overprotective banget suaminya. Pokoknya jangan sampai istri gue tuh lalai sampai keguguran lagi gitu. Hamil lagi nih, yang kedua, begitu juga sama. Tapi setiap habis keguguran, harta dia bertambah. Oh iya? Iya.
Entah dia beli mobil, entah dia punya rumah baru, beli di klaster yang memang bukan klaster murah lah. Widih, gokil. Iya, ada di Jakarta Utara. Cash Klaster. tuh ya. Yes. Dan itu kebanyakan kayak pengusaha-pengusaha, bukan yang kayak artis-artis yang rumah di sana. Kebanyakan pengusaha orang luar negeri gitu. Kayaknya bisa dihitung lah, artis tinggal di situ bisa dihitung gitu. Bisa ditebak lah di mana. Oke. Iya kan? Mungkin teman-teman bisa cari lah ya. Aku nggak mau terlalu signifikan karena ya itu takut panas ya. Nah, keguguran pertama nih, keguguran kedua dia dapat hadiah mobil mewah lagi, sama rumah hampir sekitar 20 M kali ya ada ya. Hah? Rumahnya, harganya. Gila, banyak banget bro. Banyak banget. Iya. Terus. Tapi setiap dari keguguran itu kayak dia dapat reward gitu loh. Dia kayak dapat penggantian dari dia keguguran, yaitu rumah, jajan ke luar negeri, keluarga semua dibawa. Karyawan semua dibawa. Oke. Cuman kita ada aturan, hanya saya ya yang bisa masuk karena saya PA dia kan. Maksudnya yang tahu dari awal dia ke Gunung Kawi itu kan saya. Sementara kayak kru-kru di rumah itu nggak boleh ada masuk ke ruangan tertentu nih. Yang aku bilang ada dupa, ya kan, ada foto, sampai dia itu punya anak lagi. Tapi sampai lahir udah besar gitu. Datang ke sana lagi. Cuman jatuhnya si artis ini sering sakit-sakit nih. Karena kan belum ngasih makanan kali ya, tumbal ya bilangnya ya. Belum ngasih tumbal. Ada asisten rumah tangga juga, sakit juga. Dibawa ke kampung, nggak lama nggak ada. Hah? Meninggal. Serius? Habis itu beli mobil lagi dia. Duitnya banyak banget, jobnya banyak, duitnya banyak. Dia buka usaha dari itu tuh kayak kuliner, clothing. Terus dia ada di properti juga. Karena kan dia sharing gitu, maksudnya kayak, Fit, aku mau mulai bisnis ini nih, oke nggak gitu. Kata temenku, profitnya bagus, kata dia. Ya nggak apa-apa sih Bu, modal ada gitu kan. Kita kan cuma support gitu ya. Iya ya, kayaknya oke nih gitu, ikut. Jadi setiap kayak ada tumbal itu makin bertambah. Entah itu uangnya, entah itu usahanya, entah itu harta bendanya bertambah. Dan dia makin terkenal tuh, suami istri ini nih, makin terkenal banget. Namanya dikenal banget. Akhirnya dia kan punya anak nih, cewek. Kalau aku bilang dia lebih dominan ikut pengasuh ya, karena kan ibu bapaknya sibuk mungkin ya. Sering sakitan juga. Tapi anak itu sampai saat ini alhamdulillah sehat. Gantian tuh entah istrinya, entah suaminya yang sakitan. Sebelum ketemu lagi tumbal berikutnya. Target berarti ya? Target. Terus kedua, bukan driver ya, ajudan. Sama begitu juga Mas. Kenapa? Sakit awalnya, pulang ke kampung, nggak lama ke kampung, begitu. Meninggal juga. Innal. Gongnya dia nambah rumah di perumahan di Jakarta Utara itu, dia nambah beli untuk orang tuanya. Beli secara cash juga? Cash. Kita mah yang udah tahu ya diam-diam aja ya. Cuman kan kayak ngebatin, ada satu pemikiran kayak, apa nanti setelah ini gue gitu. Pasti kan ada yang kayak gitu, karena yang tahu seluk-beluk itu kan cuman saya. Cuman saya yang tahu, kayak dia ke Gunung Kawi rutin tiap bulan, apalagi kayak ada, maaf ya, kayak satu suro, dia pasti ke sana.
Pasti mau ada kerjaan dia lebih rela meng-cancel kerjaan daripada dia tidak ke sana. Alasannya sakit lah, keperluan apa lah, padahal dia pergi ke sana. Sampai dia rela pesen tiket bilangnya mau berobat gitu ke luar negeri gitu. Padahal nggak ke sana, nggak ke luar negeri. Ke Gunung Kawi. Dia mandi seperti biasa, dia mandi ritual, kuncennya pun gak ganti-ganti, itu juga. Sampai kenal gitu kitanya, sampai Mbak Fitri ya gitu. Iya. Udah aku nunggu di mobil, kalau dia udah selesai mandi aku bawain kimono ke pendopo, dia beres-beres, pulang lagi ke penginapan. Itu rutin selama bertahun-tahun dia lakukan, dan semakin namanya bagus, semakin namanya naik. Tapi itu gantian, entah istrinya atau suaminya sakit. Seperti warming ya, kalau udah sakit itu kayak warming gitu loh. Kayak dia tuh harus cari pengganti tumbal ya. Kalau memang nggak mau sakit-sakitan. Betul. Harus ada penggantinya ini. Betul. Nah di tahun 2017 itu kan aku dapat kabar nih dari kampung, ibuku sakit, harus banget aku pulang gitu kan. Terus aku panggilnya bosku lah ya. Bosku tuh nanya kenapa harus pulang gitu. Aku jelasin ibuku sakit gini. Akhirnya aku pulang. Selama beberapa bulan netap di sana. Lumayan lama sih. Jadi nunggu bener-bener kondisi ibuku tuh stabil gitu. Di sana lama, aku balik lagi, dipanggil lagi tuh kerja. Sebenarnya di kampung pun aku kerja sih, cuman bukan sebagai freelance makeup gitu. Jadi biar bisa bolak-balik pulang ke rumah lah gitu. Aku dipanggil lagi, kan aku pulang pertama tuh 2011, terus aku kerja 2000 sampai 2017. Nah 2017 aku pulang ke kampung sampai 2021, masih zaman COVID ya, tapi sudah PPKM ya bilangnya, udah mulai renggang gitu, udah bisa keluar kota kemana-kemana gitu. Aku dipanggil lagi sama dia, ayo dong, aku belum dapet PA yang enak nih, kata dia. Aku belum dapat PA yang enak, kata dia. Soalnya kayak freelance gitu, aku kurang nyaman aja. Kamu kan tahu rutinitas aku apa aja gitu. Dan selama ini kan dia mungkin mikir nggak bocor ke media karena aku diem. Aku diem, nggak pernah ngomong si Anu begini, enggak kan. Akhirnya aku nanya dulu tuh ke orang tua aku, gimana kalau aku berangkat lagi gitu. Diizinin. Nah itu dia lagi ada project. Kenapa dia manggil aku? Karena dia ada project syuting di Gunung Kawi. Tapi dia berangkat bareng tim. Itu kan waktu itu lagi gencar-gencar karena zaman PKM ya. YouTube tuh lagi bagus tuh, lagi naik. Jadi dia untuk konten YouTube tuh waktu itu. Aku bilang, Bu, masih suka kesini? Masih, setelah syuting juga nanti kita biasa, kata dia. Oh gitu ya, aku bilang. Ih masih lah, kamu nggak ada tuh aku repot loh, kata dia. Karena yang ngerti, yang biasa nyiapin segala sesuatunya kalau dia mau ritual kan aku. Dari A sampai Z gitu, aku yang siapin gitu. Aku nggak bisa, kemarin nggak ada kamu aku repot gitu. Jadi freelance bayar orang, dan nggak semua orang itu bisa diem gitu, bisa nurut. Dia bilang, makanya aku panggil lagi kamu, kata dia gitu. Oh ya udah, selesai syuting, tim kan balik ke penginapan. Dia juga pulang tuh ke penginapan ceritanya. Nah dia balik lagi, ritual lagi. Kalau orang bilang sambil menyelah minum air. Oke. Dia ke situ. Sekaligus. Dan langsung kontennya naik, viewersnya tinggi banget, tembus jutaan. Konten di Gunung Kawi. Iya, tahu. Otomatis kan mereka bisa jadi bolak-balik tuh kayak destinasi. Oh mau kesini lagi gitu. Pasti bawa dia kan, karena mereka mikirnya hokinya di dia nih, tembus terus nih videonya gitu. Pada saat di Gunung Kawi itu tembus, viewersnya tinggi lah, jutaan lah. Terus dia bilang, bener kan Fit tuh, coba kalau kita nggak ke situ,
belum tentu tembus nih, karena kan waktu itu channel baru ya, kalau dibilang itu channel baru merintis gitu, belum ada nama, langsung melejit. Gokil ya. Langsung yang namanya kayak timnya itu langsung dikenal gitu. Kalau anak sekarang bilangnya viral ya. Iya. Si anu gitu. Viral banget. Dan di saat bulan berikutnya kita ke Gunung Kawi, saya juga ketemu salah satu artis juga, perempuan juga, tapi saya nggak mau sebutin namanya. Sama kesana juga. Ngapain dia? Tapi dia penyanyi dangdut. Oke. Iya, dia penyanyi dangdut. Biasa kata dia, ya itu biar cepet naik aja katanya, terus biar job banyak gitu. Terus kata bosku, nggak, aman kok, PA gue aman, dia udah tahu rutinitas gue bertahun-tahun, ngomongnya gitu. Nah di sini kan bosku kan udah punya suami kan, udah punya anak kan, tapi dia masih nyimpen foto laki-laki pengusaha. Siapa nih? Bosku yang cewek. Oke. Di sajen itu ada foto laki-laki, tapi bukan suaminya ya. Bukan suaminya. Nah, desas-desus bilang hubungannya renggang, itu kan aku belum tahu, karena kan belum tinggal bareng lagi tuh. Setelah ikut kerja lagi, tinggal bareng lagi ya, kita baru tahu tuh kondisi rumah tangga bosku seperti apa. Bos lakinya udah jarang pulang, sering cekcok, renggang lah gitu, karena bos cewekku ini, si artis ini punya hubungan khusus sama pengusaha. Ganteng kalau dibanding sama suaminya, ganteng ini. Oke. Iya. Dan beberapa kali pernah ketemu. Siapa ini? Si cewek ini, si artis ini sama selingkuhannya. Oke. Iya, pernah ketemu. Dan itu saya nanya kan, ibu ngapain sih nyimpen foto itu? Biasalah, buat penyegaran mata aja. Sekarang bingung mau cari apa lagi, ya udahlah buat happy aja katanya. Bapak kan sibuk, jarang di rumah gitu alasannya. Oh ya, sebagai orang kerja kan kita ya udah cukup tahu udah gitu kan. Itu ada foto laki-laki itu di sajen di Gunung Kawi, ada di ruang khusus itu ada. Di ruang khusus itu ada foto si pengusaha ini nih. Jalanlah mereka sampai renggang, sampai maaf mereka bercerai. Bosku bercerai nih. Sama suaminya ini? Iya. Sebenarnya nggak terendus media ya, karena suaminya ini cukup punya nama buat membungkam media supaya berita ini nggak bocor. Ya mungkin dia pikir harga diri laki-laki kan kalau diselingkuhin seperti apa, apalagi dia ada nama gitu kan, terkenal. Dia nggak mau, akhirnya dibuatlah kayak seakan-akan tuh cerainya karena selisih paham, tidak seprinsip gitu. Diperhalus. Padahal sebenarnya orang-orang terdekatnya sudah pada tahu. Awal mula kertakannya itu apa gitu. Nah, waktu pisah itu kan si cewek ini masih tinggal di rumah sama-sama waktu rumah tangga ya. Jadi yang keluar bapak. Iya, si suaminya keluar. Karena kan di situ dia mungkin ada anak. Jadi nggak boleh lah ninggalin rumah itu buat anak gitu kan. Sama seperti biasa, ruangan apa semua tertata rapi, cuma bedanya nggak ada bapak aja lah. Nah, ada lagi tuh bukan pembantu, pengasuh anaknya. Begitu juga. Pulang dari Gunung Kawi nih, kan rutinitasnya sebulan nih ke Gunung Kawi terus nih tiap bulan. Pulang dari Gunung Kawi, saya nggak ngeliat ibu mandi tumben, cuman ini dupa aja. Aku pikir sembahyang gitu. Pulang dari Gunung Kawi selang 2 minggu, pengasuh anaknya nggak ada juga. Sakit, tapi sakitnya nggak wajar. Kenapa sakitnya? Cuman demam, dibawa ke IGD, pulang lagi. Dia minta pulang ke kampung, pas sampai di kampung beberapa hari meninggal. Ina, kejam banget ya. Makin banyak duit bosku itu, makin banyak banget. Kalau dibilang dia janda tajir nih. Dan ini kejadiannya
cuman selang sekitar 4 bulan dari babysitternya meninggal, driver anaknya yang nggak ada. Driver anak juga? Iya. Kena juga itu? Iya, bilangnya kena serangan jantung di mobil. Meninggal ya? Iya. Ya Allah. Padahal paginya masih sama-sama bareng-bareng sarapan sama kita. Nganter anaknya, jadi kan dia tuh driver khusus dia sendiri ada, driver untuk anaknya ada. Jadi dia kalau pergi kemana-mana nggak mau diganggu gitu loh. Kayak drivernya harus pindah lokasi jemput anaknya, dia nggak mau. Jadi driver khusus anak ada, driver untuk dia sendiri ada. Dan dia tuh ganti driver udah berapa kali gitu. Udah sering ya? Iya. Tapi ya sering itu karena itu? Iya. Meninggal? Yang sakit meninggal ada, yang memang gak betah ada. Oke. Karena kan tabiat ibu juga kurang baik ya. Orangnya? Iya, kurang baik. Jadi kayak ya mungkin di TV itu cerminannya dia baik, lemah lembut gitu. Aslinya enggak. Temperamen juga sama. Oke. Iya. Terus? Nah, udah drivernya nggak ada. Kita udah mulai ini nih, yang orang-orang lama nih udah mulai, kenapa ya yang kerja di sini kok sakit terus meninggal ya gitu. Dalam jangka waktu setahun itu bisa berapa kali gitu. Ganti driver, ganti neni, bilangnya neni ya, Mbak. Terus ada asisten kayak biasa yang buat bersih-bersih kolam, itu kena. Tapi yang kita bikin shock itu yang di mobil sih yang meninggalnya. Masih megang setir. Megang setir? Habis nganter anaknya sekolah. Makanya aku bilang gini kan, Bu, maaf ya, aku bilang. Apa ibu karena keseringan ke Gunung Kawi yang kerja di rumah jadi pada nggak awet? Nggak tahu ya, dia bilang gitu. Tapi dia nggak taunya sambil main HP kayak nggak peduli gitu. Nggak tahu ya, kata dia. Abaikan aja lah gitu. Abaikan aja lah, mungkin ya hatinya ngomong lain aku nggak tahu. Dia cuma nggak tahu ya, tapi sambil main HP kayak kita nggak dianggap ngomong gitu loh, gitu kayak cuman angin aja sama dia. Itu bukan urusan lu mungkin. Iya. Tapi dari abis kalau maaf ya kayak tumbalnya gitu nggak ada, kerjaan banyak, uangnya makin banyak. Sebagai gantinya itu, pokoknya kalau udah di warming dia sakit, dia langsung cari. 2023, saya ingat tahun 2023 itu saya bersih-bersih nih di kamar yang biasa dia pakai untuk ritual di rumah, ya kan. Di situ saya nggak ngelihat itu tuh, nggak ngelihat kayak ada dupa nyala, sajen tetap ada, kayak bunga, kelapa hijau, macam-macam ya biasa gitu kan. Dan ruangnya kan temaram, bukan yang terang kayak kamar tidur, enggak gitu, temaram aja. Jadi cahaya hanya dari lilin. Oke, remang-remang lah ya. Ya temaram ya kita bilang ya kan. Pas buka pintu, karena kan gelap, agak gelap gitu. Saya ngelap-ngelap di bawah, tapi posisinya di bawah ya. Ada foto saya. Hah? Foto saya. Di mana? Di bawah mejanya. Di bawah meja, tapi posisi sudah tersobek belah dua. Aduh. Tersobek belah dua. Biasanya kan kayak foto yang maaf ya, yang selingkuhannya dia tuh utuh, ditaruh di sela-sela bunga gitu kan, biar berdiri gitu, disenderin di kelapa gitu. Itu enggak, itu udah sobek belah dua. Anjing, merinding gue. Bisa bayangin aku kayak gimana, shocknya aku masih merinding. Perasaan gimana tuh pas ngeliat langsung? Iya, lemes, kayak nggak punya darah, kayak nggak ada tulang di badan. Oke. Kayak nyes gitu, jantung kayak mau copot gitu. Ini kenapa ada foto gue di sini gitu? Apa gue korban selanjutnya ya? Yang orang-orang lama udah nggak ada nih mas, orang baru semua. Entah itu driver, mbak atau neni anaknya, itu orang baru semua. Nah udah gitu aku kembaliin ke posisi foto di mana dia taruh. Kayak ini kan meja nih, di pinggir gitu, kayak di kaki mejanya di pinggir gitu, ditaruh di bawah situ. Selang beberapa hari aku udah mikir tuh, malamnya aku langsung cerita sama bibiku di kampung. Aku ceritain semua dari awal majikanku punya pesugihan apa gitu. Bibiku cuma bilang, kamu harus keluar dari rumah itu.
kalau perlu malam ini. Alasannya apa ya, dadakan gitu kan. Oh iya, aku kan pernah cuti waktu ibuku sakit gitu. Cuman aku mikir aman gak ya, takut bener sakit gitu kan ibuku. Aku telepon ke saudaraku di kampung tuh, udah pulang aja katanya. Sampai bibiku tuh pura-pura nelfon ke bosku, minta tolong, maksudnya tolong ya ini Fitri harus pulang, ibunya gini gitu. Udah kita bohong aja demi kebaikanmu loh, kamu daripada pulang cuma tinggal jasad doang, nyawamu nggak ada katanya. Akhirnya aku pulang. Tapi dia bilang, tapi janji ya Fit, balik lagi ya, ibu sehat ya kayak kemarin ya. Iya bu. Akhirnya diizinin tuh ya? Diizinin. Aku nggak bawa apa-apa. Langsung tuh? Pulang. Terus dia bekelin aku duitnya aku tinggal di kursi travel. Aku kan naik travel. Dia ngebekelin aku amplop duit cash. Ini buat tambah-tambah ibumu berobat, kata dia. Karena waktu cuti yang pertama aku sempet off itu kan, dia ngasih lumayan gede buat ibuku berobat, buat terapi. Makanya aku bisa balik lagi gitu kan, ditawarin lagi. Aku tinggal amplopnya di kursi travel. Aku kan pulang dadakan, aku nggak bisa pesan kereta karena dadakan banget gitu. Aku pulang naik travel, yang paling cepat naik travel. Itu uangnya aku tinggal. Takut. Ingat foto aku ada di tempat ruang itu. Udah mikirnya negatif tuh ya. Udah kemana-mana ya. Dan aku pun nelfon itu sambil nangis, ngomong pelan banget. Takut didengar gitu. Saking pelan itu aku pakai headset, terus bibirku ketempelin di headset. Takutnya kayak sebelah kanan kiri, namanya kita kan asisten ya. Kamarnya tuh gak kedap suara gitu. Takutnya kanan kiri ada yang denger gitu. Sampai aku keluar ke minimarket, aku telepon, aku nangis-nangis tuh di bangku minimarket itu. Nah bibiku nyuruh pulang. Aku pulang malam, kan kejadiannya sore nih. Aku nemu foto itu. Aku pulang malam sekitar jam 10 malam dari Jakarta. Sampai ke kampungku kan subuh. Bibiku langsung datang tuh. Ibuku belum tahu kejadiannya. Jadi dijelasin sama bibiku. Sama suaminya, sama mamang ya. Nah, ibuku ceritain gini dari awal gitu kan. Aku kerja udah tahu gini. Terus ibuku bilang, udah nggak usah balik lagi. Terus aku dibawa ke rumah Pak Ustadz ya, salah satu pemuka agama di kampungku tuh, orang semua kenal sama dia gitu. Aku ceritain gini, dia pesugihan di Gunung Kawi untuk ini gitu. Akhirnya Pak Ustadz bilang, kuncinya aku tidak boleh balik lagi ke rumah dia. Boleh kerja di Jakarta lagi, tapi tidak boleh masuk ke rumah dia lagi. Karena kalau aku sudah masuk lagi ke rumah dia, nggak bisa pulang lagi. Karena kasarnya tuh dia udah bidik panah, tapi belum kena ke aku gitu loh. Paham. Iya, dia udah bidik nih, tapi dia belum kena gitu, pasti ke kanan ke kiri, belum kena pas. Kalau misalkan sampai balik lagi. Kalau aku balik lagi, aku udah nggak selesai. Kekunci. Dan Pak Ustadz bilang, kamu itu masih panjang umur, kamu bisa keluar malam itu. Kalau malam itu aku nggak pulang, selesai udah. Nunggu 2 hari 3 hari selesai udah. Makanya cari cara nih apa gitu yang bikin bosku tuh percaya aku harus pulang, mendesak gitu. Terus biar dia percaya, baju-baju aku nggak bawa semua. Aku cuma bawa beberapa lembar lah gitu, maksudnya kayak, bu baju aku tinggal di sini ya, paling kan nanti setelah ibuku sehat aku balik lagi. Aku alasannya gitu. Aku bener-bener ngeyakinin, aku pasang muka sedih, padahal bukan sedih, aku takut ngeliat muka dia. Nggak nyangka kayak ternyata korbannya setelah ini aku gitu. Pas aku minta izin juga, kok mendadak banget sih katanya, kayak marah gitu kan. Kok mendadak banget? Emang nggak bisa digantiin sama saudaramu berobat gitu. Saya alasannya, kan anaknya saya doang nih bu gitu kan. Kakak saya kan laki-laki nih, sudah berkeluarga, kayaknya susah untuk bolak-balik karena kan dia udah punya keluarga gitu. Akhirnya saya diizinin pulang malam itu. Saya mau dianterin sama drivernya aja sampai ke travelnya, nggak mau. Enggak bu, nggak usah repot, saya naik ojek aja. Saking saya takut di jalannya, takutnya gimana gitu. Pokoknya bibiku bilang harus keluar malam itu. Jam 11 malam aku ke travel. Terus setelah Pak Ustadz bilang kayak gitu? Pak Ustadz bilang gitu, ya udah kamu
beruntung malam itu ya, maaf, malam itu bisa keluar. Kalau sampai nunggu besok udah selesai. Kamu nih udah keluar nih, kasarnya dari sarang itu ya, dari sarang itu. Usahakan kamu tidak usah balik lagi. Apapun alasannya, apapun rayuan dia, nggak usah balik lagi. Langsung saya ganti nomor telepon, semua saya ganti, sosial media saya matiin, saya hapus semua, karena kan namanya kita kerja ya, dia tahu sosial media kita, nomor telepon semua saya ganti, bener-bener putus. Jadi saya mantau dia lewat TV aja. Berarti terakhir kerja di tahun 2023. 23. Iya, posisi kan dia udah bercerai sama bapak, udah pisah ya. Dan sekarang masih jalan sama si selingkuhannya ini. Masih. Tapi nggak nikah. Merinding sih pas Kak Fitri masuk ke kamar dan ternyata ada foto aku. Kak Fitri itu udah disobek dulu. Itu gong banget sih itu. Asli. Sumpah deh. Gue nggak tahu. Gue pada saat mungkin mendeskripsikannya kalau jadi gue ya gitu ya, itu udah pikirannya kemana-mana sih langsung. Iya benar. Panik ya. Aduh. Kalau sih kayak jantung shoot gitu, kayak mau keluar gitu, langsung lemes, dengkulku lemes, geter gitu. Terus gimana nahan mimik muka kita yang ketakutan ngeliat muka dia gitu. Makanya aku pasang mimik sedih, aku pura-pura nangis pas minta izin, tapi aku nunduk, aku nggak berani ngeliat mata dia. Total keseluruhan tumbal tuh banyak juga berarti ya? 13 orang. 13 orang? Yang kerja semua. Gila sih. Tapi nggak pernah ke-up loh, kayak sopir si Anu meninggal, sopir artis ini meninggal, nggak pernah ke-up. Jadi tertutup aja gitu? Tertutup aja. Dan bahkan dari pihak keluarga korban udah. Keluarga korban pun juga tutup. Kan ini nggak ke-up nih. Iya. Kan kakaknya yang ada di lokasi itu. Nah itu ada yang sampai nyamperin kah atau ada curiga atau gimana? Nggak ada, bingungnya loh. Mereka sama sekali kayak ya udahlah gitu, mungkin dikasih kompensasi ya, aku juga nggak tahu, tapi aku pernah ngelihat ibu ngasih amplop tebel segini nih, ngasih ke iya, dia bilang uang bela sungkawa keluarganya gitu. Iya, terus terima kasih ya, maaf mungkin kerja di aku dia kurang tidur apa, jadi ada sakit nggak ketahuan gitu. Memang kita dibebasin selama nikah itu, selama kerja di situ kita dibebasin, ibu makan apa kita pun makan, nggak ada perbedaan ini buat kru, ini buat asisten, nggak ada, semua sama rata berarti. Sama rata, kayak duduk makan gitu bareng begini sama. Makanya di apa ya, di TV itu dia dikenalnya kayak ibu peri, baik banget sama asisten, baik sama karyawan, semua baik, kayak mencerminkan dia ibu rumah tangga yang baik, istri yang bahagia, ibu yang bahagia. Gitu. Aslinya tidak seperti itu. Tapi yang gue bikin penasaran dulu ini Kak Fitri, suaminya tahu nggak sih dia suka ritual ke gunung? Tahu, karena kan sebelum nikah dia udah gitu. Sebelum nikah sama bapak kan dia udah gitu. Oke. Tapi tidak ada larangan kah atau gimana dari pihak suaminya? Mungkin dia ya, satu, suaminya kecintaan banget ya sama dia. Kedua, mungkin dia ngomong ya udahlah biar sama-sama kita naik karirnya, karena kan niat awal dia kan kesana biar karirnya naik, biar bagus kan, dia awalnya gitu. Cuman yang melaksanakan cuma si istrinya doang ya. Iya. Suaminya ya udahlah, dia sibuk pekerjaannya segala jadi, macam. apa sih, kita ngelihatnya itu dia bisa langsung naik ekonominya, langsung naik namanya gitu kan, terkenal itu karena jeripayah suaminya yang warawiri di stasiun TV. Jadi orang bilangnya karir dia bagus nih, makanya dia punya rumah mewah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, setahun bisa 2 kali kan ke luar negeri, semua tim di bawah dia. Berarti intinya suaminya tahu lah ya, tahu istrinya ngelakuin kayak gitu. Tahu. Okay. Mungkin ini sih pandangan aku aja ya, nggak tahu bener enggaknya. Mungkin bapak pergi juga karena udah capek kali ya. Udah capek kayak nyari tumbal, ya kan, terus dia di warming terus, kalau belum dapet tumbal antara mereka tuh sakit, entah istrinya entah suaminya sakit terus, ganti-gantian aja kayak gitu. Akhirnya memilih untuk pisah gitu. Udah pisah, dan kebetulan kan ibu juga ada
laki-laki lain. Nah itu lagi tahu juga berarti. Tahu. Makanya ya udahlah sekalian Ya udah. pisah aja gitu. Iya. Tahu. Bahkan sampai sekarang masih jalan. Tapi kalau suaminya nggak melakukan itu lagi kan setelah pisah. Enggak. Berarti yang masih berjalan tuh istrinya aja. Istrinya. Jadi kalau bapak yang aku lihat udah berubah lebih baik sih. Sebenarnya sih dari awal juga dia baik. Iya kan? Dari awal dia baik. Sama kita juga nggak pernah ngebeda-bedain, nggak pernah marah, nggak pernah apa. Kalau istrinya iya, di TV sama kehidupan aslinya beda. 180 derajat beda. Ini apa ya? Ternyata banyak juga ya, gue baru tahu loh. Banyak. Emang nggak mau juga sih gue ke Gunung Kawi yang ngapain ya. Iya. Tapi ternyata banyak artis-artis dan orang-orang yang berpengaruh ya ke sana. Iya, ya. karena kan di entertain itu persaingan keras banget loh mas. Nggak kuat duit, nggak bisa masuk ke PH. Yang aku tahu juga berarti ya? Iya. Nggak kuat mental, kayak dibully gitu misalnya. Ya udah, tenggelam namanya. Jadi ya udah pakai jalur itu mungkin. Banyak aku semenjak ikut sama ibu ini tahu artis mana yang bener dia real berkarir, sama yang dia pakai pesugihan. Jadi aku tahu. Beberapa artis ada yang nggak pakai. Yang nggak pakai. Misalnya yang bener-bener real gitu, tapi dia bener-bener dari nol banget rintisnya. Lambat gitu naiknya tuh dikit. Tapi pasti. Tapi gitu pasti dan orangnya udah hijrah malah sekarang. Tapi kalau yang pesugihan itu, kalau dia itu kan continue ya, kasarnya harus dikasih makan terus nih gitu. Kalau nggak ada tumbalnya ya begitu, tenggelam aja namanya. Nah, terus yang pas Kak Fitri kesana kan ketemu sama salah satu artis juga nih. Iya. Nah, bahkan si ibu ini nih, ibu bos, dia kayak mendisklaimer dulu kayak aman si Fitri. Namanya dia nggak bakal dibongkar segala macam karena dia udah lama ikut saya gitu, bla 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 gitu. Itu mungkin rasa kekhawatiran sih untuk si artis yang ketemu ini kali ya. Iya. Karena kok lu berani sih bawa asisten gitu. Iya. Ngomongnya lu gua kan namanya dia berteman. Oh enggak kok aman gitu. Dia udah ikut aku udah bertahun-tahun. Dia udah tahu lah rutinitas aku gitu. Dari awal sampai sekarang ini. Itu penyanyi. Ada penyanyi, ada pemain sinetron juga. Nah, yang waktu pas dia bilang kayak gitu itu siapa? Itu penyanyi atau artis? Penyanyi dangdut. Oh, penyanyi dangdut itu? Iya. Oh. Tapi sebentar doang. Enggak bertahan lama. Iya, mungkin dia discontinue kali ya kesananya. Karena kan budgetnya nggak sedikit buat kesana tuh. Nggak usah bilang nominal ya. Iya. Ada 2 digit, 3 digit. 2 digit. 2 digit. Iya. Sekali datang. Iya. Kasarnya kan mancing duit pakai duit gitu loh. Jadi kayak untuk biaya penginapan, untuk biaya kayak perawatan yang dipakai selama ritual, bayar kuncen, terus kayak banyak pos-pos yang harus kita bayar. Paling lama berapa lama sih? Ritualnya? Ritual kesana? Berapa hari? Nginep sehari semalam. Karena ritualnya kan malam sampai pagi. Subuh pulang ke penginapan, jam 10 kita balik ke Jakarta. Langsung balik ke Jakarta. Apalagi itu kan, sebulan sekali? Sebulan sekali. Wajib. Dan kalau tumbal itu setahun bisa 2 atau 3. Tumbal. Nah, ini untuk soal kuncen nih. Kuncen. Kan ada si penyanyi dangdut juga ketemu. Itu tuh kuncennya sama atau beda? Beda. Oh, beda pegangan. Beda kuncen juga. Beda kuncen juga, tapi mereka ketemu kan kayak ada pendopo kayak apa ya? Di dalam itu kan di Gunung Kawi itu kayak ada pendopo-pendopo gitu kayak keraton gitu loh. Oke. Iya, aku juga seumur hidup baru tahu itu di dalam itu tuh seperti itu gitu. Jadi kayak kotak di sini si penyanyi dangdut nih, kotak sini nih bos aku. Tapi beda kuncen. Di sana banyak juga baca kuncennya? Banyak, pejabat juga banyak ke sana. Oh iya? Iya. Seriously? Iya, bosku bilang ini pejabat daerah sini nih gitu.
ini pejabat di sini nih gitu. Oke. Jadi kita tahu nih bener-bener yang kayak semenjak aku nganter, jadi aku tahu oh pejabat ini ternyata pakai di sini gitu. Berarti warga sana mah udah hal yang biasa berarti. Udah lumrah kayak ngeliat artis, ngeliat pejabat masuk ke sana, oh mau terapi gitu bilang. Kalau kita mungkin misalkan yang nggak pernah dikunjungi tuh langsung serbu foto-foto segala macam gitu. Kalau itu mah ya udahlah gitu, urusan masing-masing. Iya. Dan kalau ke sana kan ibu nggak pernah kayak head on pakaiannya beda. Dia pakai kacamata, pakai masker ditutup, kadang pakai selendang gitu. Jadi cuman kayak matanya aja yang kelihatan. Dan itu untuk mutusinnya kakak tahu nggak? Mutusin untuk dari segi pesugihannya atau sampai kapan itu? Pernah dengar nggak? Katanya sih balik lagi ya, kalau misalnya dia berhenti itu ngemakan diri dia sendiri. Oh, taruhannya dia sendiri. Iya. Tumbal terakhir adalah diri dia sendiri. Makanya kan sebelum ke Gunung Kawi itu ditanya berkali-kali, udah yakin. Buat mastiin ya? Buat mastiin. Karena mungkin balik lagi nih, takut mungkin bapak mikirnya udah tahu nih, ini tuh nggak bisa discontinue, maksudnya nggak bisa selesai. Udah nggak ikut gitu. Biarinlah hartanya hilang, nggak begitu. Kan udah perjanjiannya sama setan. Mana ada setan yang mau ngerti? Ya kalau dari yang lain nggak dapet ya kamu aja yang aku makan gitu kan. Istilahnya kayak gitu. Mungkin bapak milih selesai di situ. Mungkin kalau cuman kayak perselingkuhan ya udahlah gitu. Namanya sama-sama cinta, apalagi bapak yang aku cinta banget sama ibu. Tapi kayaknya alasannya bukan itu doang sih. Makanya ditutup rapat sama media. Dan setiap menumbalkan kan tiba-tiba langsung kebeli rumah. Itu tuh dengan ada langsung uang ataukah dari segi job? Perantaranya pekerjaan. Perantara pasti pekerjaan. Iya. Oh, jadi nggak tiba-tiba langsung ada uang gitu ya? Dia perantaranya pekerjaan, tapi dengan nominal yang tidak seperti biasa yang dia dapat. Berkali-kali kayak lipat project ya? nih, misalnya project film ya. Misalnya kita nggak sebut nominal, misalnya digit ya. Biasanya kan cuma 2 digit honor dia gitu, karena waktu itu kan dia belum terkenal itu. Tiba-tiba jadi 3 digit atau di atas 3 digit. Wow. Dan itu projectnya bukan sekali 2 kali. Project itu yang panjang gitu lah. Jadi dengan nominal kontrak sekian M, langsung dikalkulasi selesai kontrak. Menggiurkan juga ya. Iya. Jadi bukan yang tiba-tiba dia dapat duit banyak, enggak. Dari lewat perantara pekerjaan. Tapi budgetnya di atas rata-rata. Kayak dia meyakinkan klien, aku pengen budget segini, oke, di ACC. Karena kan kalau meeting aku suka ikut. Iya, dengar langsung gitu ya. Iya, dia tanda tangan kontrak, negosiasi, minta budget sekian gitu. Tahu. Dan klien nggak pernah bilang enggak. Selalu mengiyakan. ACC terus. Terus selama Kak Fitri kerja di situ lumayan pendapatan. Lumayan, sebenarnya yang baik tuh bapak sih. Oh. Ya. Cuman saya tidak menghilangkan sisi baik orangnya, ibu pun baik gitu. Cuman semenjak saya lihat foto saya, udah lebih baik saya mundur. Saya di kampung beberapa bulan gitu. Saya putus semua komunikasi, saya ganti nomor HP, sosial media semua saya hapus. Kan itu Kak Fitri kan mulai rasa ketakutan dan tahu bakal jadi tumbal itu ketika ada foto kan. Nah sebelumnya tuh nggak ada rasa kecurigaan, gue ngapain anjir ke Gunung Kawi? Nggak ada mikir buat kedepannya, gue takut nih atau gimana? Dari semenjak beberapa karyawan yang di rumah itu nggak ada ya, kayak ditumbalkan gitu. Ada pikiran kayak apa setelah ini gue ya gitu. Ada pemikiran begitu. Berarti kayak kayak udah terlanjur aja gitu. Iya. Jadi maju kena mundur kena gitu loh, kayak mau resign. Kamu kalau resign awas ya, bilang-bilang ke orang gini. Sampai ada aja. Iya. Enggak lah Bu, itu kan maksudnya itu urusan dosa ibu masing-masing, saya bilang.
Kalaupun saya resign ya Bu, saya nggak panjang kerja di sini. Ya udah yang saya tahu di rumah ini ya udah saya simpan sendiri. Saya nggak bilang-bilang ke orang. Awalnya. Makanya kakak datang ke sini tidak karena menyebutkan. Karena saya jujur kecewa. Saya udah tahu kasarnya kartu dia bobrok dia. Saya keep semua dari media, dari semuanya lah ya. Dibangun citra dia tuh yang baik gitu. Tiba-tiba dia mau numbalin saya kan, posisi Mas coba kalau kayak jadi saya kayak gimana? Wah, saya nggak ngomong di media aja udah bagus, ya kan? Mending saya mutusin pulang. Jadi bibi saya suaminya ngajak saya ke Pak Ustadz, dibersihkan dari, karena kan saya kemana-mana ikut dia nih, pastilah gitu. Kasarnya tuh udah 1/4 dari jiwa saya itu udah ikut sama dia. Tapi saya masih ingat masih ingat ibadah, masih ingat pulang, masih ingat ke orang tua. Makanya sampai detik ini bisa sehat sama ini dibantu sama Pak Ustadz itu. Iya, pokoknya jangan masuk lagi ke rumah itulah gitu. Kamu mau kerja, aduh merinding. Kamu mau kerja tempat lain, nggak apa-apa, gaji nggak sebesar di situ gitu. Yang penting kamu tidak masuk ke rumah itu lagi. Itu bukan rumah, kata Pak Ustadz. Oke, mungkin itu ya teman-teman, kita menjalani hidup yang normal-normal aja ya kayak. Jangan yang emang sih kita ambisi pengen apa yang kita pengen beli atau pengen kita capai, emang harus ada ambisi, tapi kan pakai jalan yang sebenarnya sih tuntutan gaya hidup sih. Itu sih salah satunya gaya sih hidup, apalagi kan sesama artis kayaknya gengsinya tinggi ya. Betul. Kayaknya kalau nggak punya tas branded nggak dianggap. Terus kayak honor masih kecil, nggak masuk circle artis, kan seperti itu. Panasan lah ya. Panasan, betul. Iri hati. Iya, jadi gimana nih caranya bisa dapet pundi-pundi rupiah, tapi lewat pekerjaan sih memang. Tapi dengan cara instan. Iya. Itu nggak boleh ya teman-teman ya, karena ini udah ada contohnya dan jangan. Alhamdulillah Kak Fitri ini nggak terjadi apa-apa, sehat walafiat sampai sekarang. Semoga kedepannya juga ya kayak. Dan mungkin ada tambahan kesannya ke penonton. Ya, pesan-pesannya pokoknya hidup itu kan berproses ya. Semuanya juga ngalamin dari yang 0, 1, 2, 3 gitu. Hidup pilihan kamu mau milih untuk yang instan tapi resikonya hidup sendiri, atau memang kita berproses ngikutin alur Tuhan aja. Iya. Betul. Ya memang sih jujur saya sekarang pun kerja masih kerja gitu, tapi saya ikut PH. Tapi saya alhamdulillah sampai saat ini dari sekeliling saya ketemu artis, saya belum pernah ketemu dia lagi sampai sekarang. Jangan sampai deh. Gue langsung mikir kayak gue langsung ketemu gimana tuh ya? Iya, paling aku alasan HP ku hilang Bu gitu. Sosial media mu ya hilang gitu. Gue langsung hibrid sih, entah itu mungkin alasan ke kamar mandi atau kayak gimana. Iya. Agak ngeri juga. Tapi bener loh, Allah tuh baik banget gitu. Maksudnya aku udah bertahun-tahun kerja lagi ikut PH gitu. Aku megang artis untuk make upin mereka gitu, sinetron atau FTV. Aku belum ketemu lagi sama dia. Ya sampailah. Semesta kayaknya nggak ngizinin aku ketemu sama dia gitu. Walaupun memang nanti next ke depannya ketemu, ya jangan sampai ada terjadi apa-apa. Iya, say hi aja sih. Say hi aja. Ya, say hi aja. Jadi kayak ya trauma pasti ada lah. Cuman aku anggap udah dia mantan bos aku gitu. Saya sih mendoakan yang terbaik aja sih buat Kak Fitri ke depannya ya. Oke, teman-teman, itu aja cerita dari Kak Fitri selaku dari saksi lah ya, makeup artis yang pernah melakukan pesugihan di Gunung Kawi dan ambil baiknya, buang hal buruknya. Oke, teman-teman, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Terus menganu Mbak. Ini apa sih jenenge kae? Apa jenenge? Ini apa namanya? Timun ya? Utuh. Apa? Apa sih jenenge nganu apa sih jenenge? Timun kan? Bukan timun. Wah, mantap nih guys. Nah, ini daftar menunya, harganya. Ini
lihat harga daftar honorer guys. Oke. Assalamualaikum. Oh. Ini daftar honorernya guys.